Kian somewhat them. Subscribe ya teman-teman. Berlatar di sebuah pemukiman di Maroko, kisah akan berfokus pada seorang turis asing bernama Andy yang dijemput oleh rekannya bernama Book untuk membahas lebih lanjut tentang lowongan pekerjaan yang Book tawarkan. Tak sendiri, Andy sudah ditunggu oleh dua rekan lainnya di sebuah hotel. Ada Nicky dan Joe, yang merupakan sahabat lamanya. I have something for you. Okay. Sedikit informasi, mereka berempat adalah para tentara bayaran yang mendapat tawaran misi penyelamatan Sandra di daerah Afrika Selatan. Namun sebagai ketua dari kelompok ini, Andy tidak serta-merta menerimanya sebelum bertemu langsung dengan agen CIA bernama Copley, alias orang yang telah menawari mereka pekerjaan ini. This is what we do, Andy. Dan inilah Copley. Dengan kepastian sebagai agen CIA, Copley mulai menjelaskan targetnya secara detail, termasuk teknis bagaimana misi ini akan dimulai. Setelah meeting selesai, Andy akhirnya setuju untuk menerima pekerjaan ini, dengan catatan bonus tambahan jika mereka selesai lebih cepat. I'll invoice you when it's done. Singkat cerita, mereka pun pergi menggunakan helikopter yang telah Copley sediakan. Setelah menempuh perjalanan selama bermil-mil dari titik pendaratan, tibalah mereka di depan kamp pertahanan musuh saat hari sudah malam dan mulai menjalankan aksinya setelah Nicky berhasil melumpuhkan pos penjagaan. Skill mumpuni yang mereka miliki terbukti dari betapa mudahnya para penjaga ditaklukkan. Sehingga dalam waktu singkat, mereka berhasil mencapai gerbang menuju bunker, di mana para Sandra ditahan. Namun setibanya di dalam bunker, mereka seketika dibuat heran dengan keadaan yang mendadak hening. Dan tiba-tiba, dan ya, alih-alih menemukan para Sandra, Andy CS justru mendapat serangan brutal dari kelompok bersenjata yang tiba-tiba muncul dari balik kegelapan. Merasa sudah berhasil menjalankan misi, alangkah terkejutnya mereka saat menyaksikan Andy CS yang perlahan-lahan bangkit dari kematiannya. Dan akhirnya, entah siapa sebenarnya Andy CS ini. Kebangkitan mereka benar-benar menjadi mimpi buruk bagi kelompok bersenjata ini, termasuk Copley yang sudah menipu mereka semua. Sehingga Andy menyimpulkan, jika misi pembebasan Sandra ini hanyalah sebuah jebakan yang sengaja Copley buat untuk membuktikan eksistensi kekuatan kelompok Andy. Selesai dari sana, Andy CS pergi menuju perbukitan dan melucuti seragam masing-masing untuk melenyapkan barang bukti. Dan satu-satunya cara agar identitas mereka tidak tersebar luas adalah dengan menemukan keberadaan Copley secepat mungkin. The world can burn for all I care. Beralih ke sebuah pemukiman di Afghanistan, kita akan berkenalan pada anggota marinir Amerika bernama Neil, ditemani beberapa anggota lainnya. Ia melakukan penyisiran terhadap seorang tokoh pemberontak yang telah lama buron. Beruntung ada sebuah kode dari ibu-ibu yang mengetahui keberadaannya, sehingga Neil langsung melakukan penyergapan saat itu juga. Stop! Dan ya, beberapa peluru panas yang dilayangkan akhirnya berhasil membuat si buron tumbang. Tak ingin tewas di tempat,
Neil dengan cepat melakukan aksi tanggap darurat dengan tujuan supaya bisa membawanya hidup-hidup. Tanpa sadar, jika si buron diam-diam mengambil pisau dari balik pakaiannya, sehingga I'm trying to save you, man. A little help, please. Medic! Man down! saat dalam perjalanan pulang ke Maroko, sesuatu tak terduga terjadi. Saat Andy CS tiba-tiba memimpikan hal yang sama, yaitu tentang Neil, yang ternyata berhasil selamat dari insiden tadi. Sontak kejadian ini membuat Andy CS terkejut, karena jika mereka mengalami mimpi yang sama, biasanya apa yang mereka impikan adalah nyata, sekaligus menjadi sebuah pertanda akan kehadiran anggota baru. She's a Marine. No, not another one. I felt her die. Sementara yang lain melanjutkan perjalanan ke Maroko, Andy memutuskan turun dan akan mencari keberadaan Neil ke sebuah pangkalan militer Amerika di Afghanistan. Yang di saat bersamaan, ada dua teman dekat Neil yang dibuat geleng kepala dengan kondisi Neil saat ini, di mana luka sayatan pisau bekas insiden tadi tidak meninggalkan bekas luka sama sekali. Fuck me. Niall, there's not even a scratch. Terlepas dari keistimewaan yang Neil miliki, tanggapan berbeda justru datang dari semua personel di pangkalan yang menganggap jika Neil memiliki kelainan genetik. Sehingga untuk memastikan apa yang sebenarnya ia alami, Jenderal akan mengirim Neil ke Jerman untuk melakukan tes kesehatan. Yang ketika dua petugas datang untuk membawa Neil secara paksa, tiba-tiba I'm looking for you. Who are you? rupanya itu adalah Andy, yang sudah mengamati Neil sejak tadi. Selesai membereskan para petugas, Andy langsung membawa Neil pergi dari sana untuk diamankan. Berlokasi di tengah gurun pasir, Neil yang baru sadar dari pingsan, langsung bereaksi dan menjatuhkan dirinya. Disusul dengan Andy yang juga ikut turun, dan langsung menembak jatuh Neil. Saat itu juga, pada akhirnya, terjawab sudahlah kepenasaran Andy atas kekuatan yang Neil miliki. Meski kemampuan self-healing yang dimilikinya masih jauh dari kata sempurna. Tapi Andy yakin, jika Neil terus mengasah kemampuannya, tak butuh waktu lama untuk ia bisa menguasainya. You shot me. I did. I need you to get back in the car, please. Rupanya, Andy sudah bekerja sama dengan para penyelundup lokal yang memberinya tumpangan pesawat. Sesaat setelah lepas landas, Neil yang masih tidak yakin akan keselamatannya, diam-diam mengikat Andy saat ia sedang tertidur, lalu mengancam si pilot agar mendaratkan pesawatnya. Namun hal itu tak berlangsung lama. Setelah Andy menyadarinya dan langsung memberi Neil pelajaran. Freaking some worth them. Di saat yang sama, lebih tepatnya di sebuah perusahaan farmasi ternama di Inggris, kita akan diperkenalkan dengan sang pemilik bernama Merrick. Di hadapan ratusan peserta seminar yang sedang berlangsung, Merrick menggagas sebuah proyek mustahil yang ingin membuat serum untuk memperpanjang hidup manusia melebihi rata-rata. Di mana Merrick ini rupanya masih satu komplotan dengan Copley. Hal itu terbukti ketika dirinya menunjukkan rekaman CCTV Andy CS saat dalam penyergapan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa orang yang akan menjadi sampel penelitian Merrick tidak lain dan tidak bukan adalah Andy CS itu sendiri. I think I can get you. I'll consult with Keen, make a plan, make it happen. And quickly, before my competitors get wind of this. Singkat cerita, Andy Daniel terlihat baru tiba di Gosville, sebuah perumahan terbengkalai di pinggiran kota Paris, di mana Book Joe dan Nikki rupanya sudah menunggu kedatangan mereka berdua. Yang di sini kita akhirnya akan diberitahu tentang Andy CS yang merupakan kelompok kesatria immortal dari masa lampau. Atau lebih tepatnya, orang-orang yang dianugerahi kemampuan bertahan hidup dalam waktu yang sangat lama, bahkan mungkin abadi, seperti Book yang hidup sejak masa Perang Napoleon, Joe dan Nikki sejak Perang Salib, termasuk Andy yang bisa dibilang paling tua di antara mereka semua. You're the oldest. Yeah. Too old. Selain abadi, mereka juga mampu mendeteksi keberadaan anggota lain lewat perjalanan mimpi seperti saat mereka menemukan Neil. Namun di balik semua kelebihan itu, mereka juga harus terus merasakan pedihnya penderitaan hidup dalam keabadian.
seperti yang dirasakan oleh teman Andy, yang bernama Quinn. Dari kabar terakhir, Quinn dijatuhi hukuman oleh kerajaan Inggris karena dituduh memiliki ilmu sihir, sehingga sejak 500 tahun silam, dirinya masih menjalani sisa keabadian, dalam keadaan terpasung di dasar laut. After Andy escaped, we spent decades searching for her. Reason why we dread capture. Diterima atau tidak, hal ini sudah menjadi takdir yang tidak bisa dipungkiri, termasuk oleh Neil sendiri, yang ketika Andy berusaha untuk menenangkannya, ternyata keberadaan mereka sudah tercium oleh pasukan pemburu dari pihak Copley, sehingga I turn on him. What's happening? They found us. dan ya, Book mengalami luka parah akibat terhantam ledakan granat. Namun hal itu tak berlangsung lama. Setelah dirinya mengalami pemulihan yang sangat cepat, sehingga Book segera bangkit untuk mengamankan Neil. Sementara Andy, ia masih mencari-cari keberadaan Joe dan Nikki yang sudah tidak ada di sana setelah sempat mengalami luka tusukan saat melakukan perlawanan. This is the world we need. Sementara Joe dan Nikki berhasil ditangkap untuk diserahkan kepada mereka. Andy, Book, Daniel memilih mundur dan mencari tempat aman, di mana Andy membawa mereka ke sebuah bunker bekas pertambangan kuno yang sudah Andy temukan sejak zaman peperangan abad ke-11 silam. Disinilah Joe dan Nikki sekarang, sebuah tempat rahasia yang Merrick gunakan untuk melakukan penelitian. Namun sebelum itu, Merrick sengaja melukai tubuh Joe dengan beberapa kali tusukan untuk membuktikan kebenarannya. Setelah melihat langsung, luka-lukanya pulih dengan cepat. Merrick semakin terobsesi untuk segera mengambil sampel genetik mereka demi mewujudkan semua ide gilanya. Sementara Book masih berusaha melacak lokasi keberadaan Joe dan Nikki berada, Andy dikejutkan dengan bekas luka di bahunya, yang ternyata masih belum sembuh. Entah kekuatannya sudah melemah atau mungkin sudah hilang. Andy bergegas pergi ke apotek untuk membeli beberapa obat, sebelum lukanya mengalami infeksi. I'm going out for a bit. Are you alright, boss? Yeah. Di saat yang sama di laboratorium, Merrick mulai menjalankan rencananya dengan menyuruh salah satu dokter untuk mengambil sampel DNA dari tubuh Joe dan Nikki. Setelah semuanya selesai, Merrick yang edan pun mengancam akan mengurung mereka di dalam brankas untuk selamanya, dengan alasan takut jika mereka jatuh ke tangan pesaing bisnisnya. We can't have them strolling back out into the world. If this takes years, what does it matter to them? Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Karena penasaran, Neil pun menghampiri Andy untuk menanyakan alasan dirinya bisa seperti sekarang. Andy menjelaskan jika dirinya juga tidak tahu pasti. Namun setelah Neil bercerita tentang dirinya yang seorang yatim piatu dan hidup di lingkungan sangat keras, Andy menyimpulkan jika mungkin sebuah kesedihan mendalamlah yang menjadikan Neil seperti sekarang ini. Time steals it all away, I guess. It's what it leaves behind. Tak lama, Book berhasil menemukan lokasi kediaman Copley saat ini, sehingga tanpa menunggu waktu lama, mereka bergegas menuju salah satu tempat di pinggiran kota Inggris. Sementara Book dan Andy sudah siap beraksi, Neil justru memilih mundur, karena teringat akan tanggung jawab pada kesatuannya, sehingga tanpa bisa memaksa, Andy membiarkan Neil pergi dengan memberinya sepucuk pistol. Always. Perlahan tapi pasti, Andy dan Book mulai menyelinap masuk dan menemukan Copley yang seperti sudah mengetahui akan kedatangan mereka berdua. Sehingga tanpa basa-basi, Andy mulai menanyakan keberadaan Joe dan Nikki saat ini, tapi tiba-tiba Where are Joe and Nikki? ternyata selama ini Book telah bekerja sama dengan Copley
untuk menangkap Andy. Bukan tanpa alasan, Book melakukan ini semua semata-mata ingin mencari solusi. Barangkali Copley bisa membantu mengakhiri penderitaan Andy CS di balik keabadiannya. Namun betapa terkejutnya Book saat mendengar pengakuan Andy bahwa dirinya sudah kehilangan kekuatannya sejak pertarungan terakhir melawan tentara Mary. Not like this, Book. What's going on? You're still bleeding. Alhasil, Book dan Copley sepakat untuk segera menangani luka yang dialami Andy dengan akan membawanya ke rumah sakit. Namun belum juga mereka pergi, tiba-tiba Merrick datang bersama pasukannya dan langsung meringkus mereka berdua untuk dibawa ke tempat penelitiannya. If it's true and she's somehow not immortal anymore. We don't stop. Tak lama, Copley dikejutkan oleh kedatangan Neil yang langsung menodongkan pistol ke arahnya. Dengan fakta bahwa dirinya sudah tidak punya siapa-siapa lagi selain Andy CS, Neil akhirnya berubah pikiran dan akan bergabung dengan mereka. Namun hal itu nampaknya percuma, karena saat ini Merrick sudah berhasil menangkap mereka semua, termasuk mengkhianati kesepakatan yang sudah Merrick buat dengan Copley. You're another one. Where are they? They're in a lab. Being tested. Sebagai balasan atas rasa bersalahnya pada Andy CS, Copley bersedia mengantar Neil pergi ke tempat penelitian Merrick. Setibanya di lokasi, Copley memanfaatkan keanggotaannya untuk bisa memasuki gedung. Setelah diberitahu tentang karakteristik gedung dan lokasi Andy CS dikurung, Copley memberikan kartu pengenalnya untuk Neil gunakan membebaskan mereka, dan inilah yang terjadi. Sementara Merrick kabur mengamankan diri, Neil sendiri masuk ke laboratorium dan berhasil melumpuhkan beberapa penjaga yang ada di sana, termasuk si dokter yang sempat melakukan perlawanan. Setelah semuanya sudah terbebas, kini tugas mereka adalah melindungi Andy agar tidak sampai tertembak dan mencari keberadaan Merrick untuk mengakhiri semuanya. Satu persatu pasukan musuh berhasil ditumbangkan dengan mudah, meski sempat terkena beberapa tembakan. Hal itu tak jadi masalah, karena mereka semua pada dasarnya sudah kebal, kecuali Andy yang memang dijaga ketat oleh teman-temannya. Tanpa mereka semua sadari, Merrick sudah mengutus tim taktis untuk menghentikan aksi brutal Andy CS, dan tiba-tiba dan ya, terjadilah ledakan besar yang sempat membuat mereka tak sadarkan diri. Namun hal itu tak berlangsung lama. Setelah muncul ajudan Merrick yang langsung melakukan serangan, sementara Joe dan Nikki akan menahannya, Andy dan sisanya akan mengejar Merrick yang berada di gedung sebelah. Akan tetapi, Enough of this shit. menggunakan kapak emergensi milik petugas damkar, Andy mulai membabi buta, menghabisi pusukan musuh yang terus bermunculan. Namun langkahnya seketika terhenti saat mendapati ajudan Merrick sudah berjaga di jembatan gedung, dan akhirnya beres dengan si ajudan. Kini mereka tinggal satu langkah lagi untuk mendapatkan Merrick. Mengetahui semua pasukannya sudah habis dibantai, Merrick tidak punya banyak opsi selain mengandalkan pasukan yang masih tersisa. Sempat terjadi keheningan saat mereka saling menunggu serangan satu sama lain. Pertempuran seketika pecah saat Joe menerobos lewat jendela, dan inilah yang terjadi. What are they waiting for? Karena Merrick tidak ada di tempat, mereka membagi tugas untuk mencarinya ke seluruh ruangan. Sementara Book dan sisanya turun ke bawah untuk memeriksa. Andy dan Neil akan berjaga di atas kalau Merrick masih bersembunyi di sini. Dan benar saja, muncul Merrick yang dengan beraninya menodongkan pistol ke arah Andy dan akan berniat membunuhnya. Akan tetapi, Merrick tewas di tempat
Sementara Neil berhasil selamat berkat kemampuan Saveling yang dimilikinya. Setelah semua kekacauan yang terjadi, Andy buru-buru membawa mereka pergi dari sana untuk mengamankan diri, tepat sebelum pihak berwajib tiba di lokasi. Let's go. Disinilah mereka sekarang. Sebuah bar legendaris yang konon katanya sudah berdiri sejak 500 tahun yang lalu. Setelah memikirkan semuanya dengan matang, akhirnya Neil secara resmi akan bergabung dengan Andy Set. Sedangkan untuk konsekuensi atas apa yang telah Book lakukan terhadap Andy CS, ia mendapat hukuman tidak boleh bertemu mereka selama 1 abad ke depan. Have a little faith, Book. 7 bulan kemudian, lebih tepatnya ketika Book mulai merasa sangat kesepian, ia tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sosok perempuan bergaun merah sudah berada di dalam rumahnya, di mana Book benar-benar dibuat terkejut saat mengetahui jika itu adalah Queen, yang ternyata berhasil selamat dari pasung yang membelenggunya di dasar laut. It's nice to finally meet you. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan alur cerita film sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di movie berikutnya.